Dalam beramal seharusnya tidak hanya sekedar mendasarkan pada kapasitas kita, namun berdasarkan taklif yang dibebankan Allah pada kita, yaitu berdasarkan hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan untuk mengamalkannya pun harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah, yaitu wajib harus didahulukan daripada sunnah, sunnah didahulukan daripada mubah, dan seterusnya. Oleh karenanya, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar segala kewajiban itu dapat kita amalkan terlebih dahulu. Sebab jika ada kewajiban yang masih kita tinggalkan, maka kita akan berdosa dan bisa terancam masuk neraka. Masalahnya, kewajiban itu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Insya Allah untuk fardu ain kita sudah mampu mengamalkannya, ya. Contoh perintah Allah dalam Al-Quran, ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Namun bagaimana dengan firman Allah, ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos, berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Itu adalah fardu kifayah yang taklifnya adalah untuk seluruh orang-orang beriman. Artinya, setiap ada kasus pembunuhan yang tidak dihukum dengan hukum Islam, seluruh orang-orang yang mengaku beriman akan mendapatkan dosa. Yang menjadi masalah, fardu kifayah itu banyak sekali jumlahnya, masih terbengkalai, tidak diamalkan karena negara tidak mampu menerapkan hukum syariat. Setiap hari ada kasus pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, masih banyak yang meninggalkan sholat, puasa, zakat, tidak menutup aurat, dalam berekonomi mayoritas masih bertransaksi dengan bunga atau riba, dan sebagainya. Bagaimana fardu kifayah itu dapat digugurkan? Jawabannya hanya satu, jika sudah diamalkan oleh negara. Bagaimana jika negara tidak mampu mengamalkan? Maka seluruh rakyat akan berdosa, yaitu dosa kifayah. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa langsung masuk surga jika kita masih banyak bergelimpangan dengan dosa-dosa kifayah? Disinilah kita sangat membutuhkan amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kifayah tersebut. Di titik inilah biasanya akan banyak muncul ikhtilaf di antara kita, sehingga masing-masing sudah merasa ikut terlibat dalam perjuangan menegakkan Islam. Terlebih lagi, biasanya kita cenderung enggan untuk berdiskusi dalam masalah ini, dan cenderung sudah cukup hanya dengan saling menghormati, ya. Ini jelas sikap yang kurang tepat, ya. Justru di titik inilah kita seharusnya sangat serius dalam berdiskusi dan beradu hujah. Mengapa? Contoh sederhana, jika ada tetangga kita yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya kita terlantarkan, tidak ada yang memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan, siapa yang berdosa? Tentu kaum muslimin akan berdosa. Apakah dosa ini bisa dihapuskan dengan memperbanyak amal yang lain? Misalnya banyak berzikir, beristighfar, bersedekah, banyak mengajarkan Al-Quran, mengajak yasinan, dan sebagainya. Apakah semua amal itu bisa menggugurkan fardu kifayah tersebut, sementara jenazah itu masih terlantar di sekeliling kita? Jawabnya, tentu saja tidak bisa. Sampai kapan? Nah, sampai jenazah itu dikuburkan dengan sempurna. Selama jenazah itu diterlantarkan,
jika kita masih beramal dengan amalan yang tidak berhubungan langsung dengan kewajiban tersebut, walaupun amalan itu ada pahalanya, kita tetap akan mendapatkan dosa. Dosa apa? Dosa kifayah. Pertanyaannya, apa amalan yang bisa menggugurkan fardu kifayah tersebut? Jawabannya sangat mudah. Amalan yang langsung terkait dengan kewajibannya, yaitu mengurus jenazah tersebut. Bagaimana jika kita tidak bisa mengurus jenazah itu sendirian? Jawabannya, kita wajib mengajak, menyeru kepada kaum muslimin agar terlibat langsung untuk mengurus jenazah tersebut. Bukan mengajak beramal yang lain, yaitu mengajak baca Al-Quran, wiridan, yasinan, tahlilan, dan sebagainya. Sementara jenazahnya justru tetap terlantarkan. Kesimpulannya, jika kewajibannya adalah mengurus jenazah, maka seruannya adalah mengajak untuk mengurus jenazah. Maka jika kewajibannya adalah menerapkan hukum syariah oleh penguasa, maka seruannya adalah menyeru kepada penguasa agar mau menerapkan syariah. Mudah bukan? Masalah berikutnya, apakah kita bisa menyeru penguasa jika kita hanya sendiri? Disinilah kita memerlukan sebuah jamaah agar seruan kita didengar penguasa. Maka bergabung dengan jamaah yang amalnya adalah menyeru penguasa agar menerapkan syariah dengan institusi khilafah, hukumnya menjadi wajib sesuai kaidah syara. Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Masalah selanjutnya, bagaimana jika penguasanya tetap tidak mau menerapkan syariah? Padahal sudah kita seru dakwah terus-menerus. Disinilah kita bisa bersandar kepada dalil keterpaksaan. Sesungguhnya Allah telah mengabaikan atau mengampuni dosa atas umatku dari kesalahan, ketidaksengajaan, lupa, dan keterpaksaan atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Habiban dan Ibnu Majah, ya. Jika kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mendakwahi penguasa, namun penguasa tetap enggan menerapkan syariah, semoga Allah berkenan mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kifayah kita karena keterpaksaan atas diri kita. Semoga bermanfaat. Jadikan sisa hidup untuk memperjuangkan syariat Islam.